Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni. Baik, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai perumusan tujuan pembelajaran kurikulum prototype. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Baik, perkenalkan, nama saya Komang Radi Ananda Triawan, selaku moderator dengan NIM 211-202-1159, dan rekan saya. Baik, perkenalkan, nama aku Kadek Eka Dharma Putra dengan NIM 21120-21157. Next. Oke. Baik, jadi di sini kelompok kami memiliki dua topik. Jadi yang pertama pengertian kurikulum prototype dan yang kedua perumusan tujuan kurikulum prototype. Nah, topik pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Adit. Untuk Adit, waktu. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan kurikulum prototype. Jadi model kurikulum yang dilaksanakan pada program sekolah penggerak pengacu kepada profil pembelajaran Pancasila dalam rangka penguatan kompetisi dan karakter peserta didik sebagai salah satu komponen yang penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum prototype juga merupakan kelanjutan dari arah pembangunan kurikulum sebelumnya yang berorientasi global, berbasis kapasitas, dan personal secara kontekstual. Next. Baik, jadi di sini ada kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum merupakan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum yang menjadi acuan pembelajaran. Kerangka dasar kurikulum mengarahkan kompetisi yang perlu dikuasai peserta didik, karakter yang perlu dibangun dan dikembangkan, serta materi pelajar yang perlu dipelajari peserta didik. Kerangka dasar kurikulum juga mengatur prinsip-prinsip yang perlu menjadi acuan guru ketika merancang pembelajaran assessment. Baik, terima kasih Adit. Selanjutnya ada perumusan tujuan pembelajaran kurikulum prototype. Yang pertama ada capaian pembelajaran dan assessment, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir ada kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi kita mulai dari yang pertama, yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dalam kurikulum prototype 2022 atau kurikulum Merdeka, TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, sederajat merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pendidikan untuk PAUD, SD atau SLB, SMP atau SMPLB, dan SMA atau SMALB dijabarkan dalam bentuk dokumen yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum asesmen dan perbukuan. Selanjutnya ada pembelajaran dan asesmen. Komponen dalam kerangka kurikulum prototype 2022 mencakup profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Dijabarkan lebih lanjut dan kurikulum operasional satuan pendidikan. Pada saat merumuskan tujuan pembelajaran, pendidik dapat memproyeksikan aktivitas pembelajaran serta bentuk dan strategi asesmen yang akan dilakukan, sehingga tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan asesmen saling terkait. Dan selanjutnya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum prototype 2022, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengambil alokasi waktu 20-30% dari total alokasi jam pelajaran selama 1 tahun. Pancasila mengambil pembelajaran dalam proyek perlu dirancang dengan baik agar alokasi waktu dapat memberikan manfaat untuk pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik.
Pada PAUD, kegiatan proyek dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan harian. Pada SD, SMP, SMA, dan SLB, kegiatan proyek dilaksanakan sebagai kegiatan pembelajaran yang lebih fleksibel, tidak terpaku pada jadwal belajar seperti kegiatan reguler, serta lebih banyak melibatkan lingkungan dan masyarakat sekitar dibandingkan pembelajaran reguler. Yang keempat, atau yang terakhir, ada kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum operasional yang digunakan di satuan pendidikan untuk pembelajaran dikembangkan dan dikelola oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum operasional, satuan pendidikan sebaiknya melibatkan komite sekolah dan masyarakat. Kurikulum operasional satuan pendidikan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Baik, itulah dia penjelasan mengenai tujuan pembelajaran kurikulum prototype. Next. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata. And thanks for watching.